Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi dawil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati dan anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Wali Songo yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bahwa pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat dan rahmat serta taufiknya dapat kita manfaatkan untuk mengabdi kepadanya. Untuk itu kami menghimbau dan mengajak kepada semua para pemirsa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan amal-amal soleh, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang saya hormati, salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi manusia, menjadi umat yang pilihan, menjadi umat yang sadar untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Kata kunci adalah sunnah. Sunnah itu menurut usul fikih adalah sebuah tindakan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut ilmu fikih, sunnah adalah suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ini pengertian dari kata sunnah. Untuk itu, para pemirsa yang saya hormati, mari kita merenungkan amalan-amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan ini adalah sangat banyak. Bahkan di bulan Ramadan ini istimewa. Ibadah sunnah yang kita laksanakan mempunyai nilai ibadah wajib satu. Ini istimewanya di bulan suci Ramadan. Kemudian sunnah-sunnah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini walaupun sangat banyak, tapi saya ambil sampel satu, yaitu tentang jamaah di bulan suci Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sholla lillah arba'ina yauman ma'al jamaah yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atani baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada di dalam kitab Tanwirul Qulub, yang apabila kita artikan siapa saja yang melaksanakan ibadah sholat 40 hari lamanya dengan dilaksanakan berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram yang pertamanya imam alias tidak ketinggalan, maka orang tersebut akan bebas dari dua hal. Yang pertama adalah bebas dari tindakan-tindakan munafik. Yang kedua adalah bebas dari siksa neraka. Hadirin pemirsa yang saya hormati, dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa jamaah utamanya 5 waktu yang kita lakukan, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Apabila kita lakukan, kita akan dibebaskan dari dua hal, yang dua hal tersebut mengerikan bagi kita. Satu adalah tindakan munafik. Ini kan mengerikan. Yang kedua adalah dibebaskan dari siksa neraka. Ini juga mengerikan. Jadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah sholatnya dengan cara berjamaah, ini akan dianugerahi oleh Allah dua hal yang sangat kita harapkan. Dari hadis ini pernah dipraktekkan oleh ulama besar kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini punya pondok pesantren di Tepuireng. Kebetulan di dekat pondok beliau itu ada kelompok bajingan yang apabila di malam hari melakukan pekerjaan yang menurut pandangan syariat adalah salah, yaitu keplek atau jemek. Tindakan tersebut diindus oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian pada suatu malam ada kegiatan itu, beliau ikut datang. Tidak hanya datang, tapi ikut keplek dengan membawa uang. Ini Mbah Hasyim Asy'ari punya misi untuk merubah tindakan yang jahat, yang jelek menjadi tindakan yang bermanfaat. Betul sekali, Mbah Hasyim Asy'ari mohon izin untuk ikut keplek. Jadi ada ulama ikut keplek tapi tujuannya baik. Ketika beliau ikut, beliau wong ulama ini membaca wirid ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Begitu ikut, kemudian nomornya atau nomor kartunya beliau mendapat nomor yang paling tinggi, sehingga beralih beliau menjadi belandar. Ketika menjadi belandar jemek satu malam, beliau memenangkan permainan itu dengan mendapatkan uang sebanyak 1 sarung. Kemudian ketika datang sholat subuh, adzan subuh berkumandang, beliau pamitan
dengan para bajingan tersebut. Ini sudah subuh, saya akan pulang untuk jamaah sholat subuh. Ini uang 1 sarung ini saya kembalikan PN. Kasarannya seperti itu. Ketika beliau sudah pulang, kemudian jamaah sholat subuh bersama santri. Kemudian setelah sholat subuh mengaji. Pendek cerita, di lain hari para bajingan tersebut sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika beliau disewani oleh para bajingan tersebut, beliau ngendikan, "Loh, ini kok yang kemarin main dengan saya?" Apa jawabnya para bajingan? "Ya Mbah, betul. Saya ini yang kemarin malam main bersama Mbah." "Oh iya, ada apa kesini?" "Mbah, pindah silaturahim. Yang kedua, Mbah, saya ini diberi doa yang apabila doa ini dibaca, kalau main bisa menang seperti Mbah kemarin." "Oh iya, saya beri, siap saya. Tapi ada syaratnya. Kalau jenengan bisa mengikuti syarat ini, akan saya beri doa apabila main menjadi menang." "Iya Mbah, syaratnya apa Mbah?" "Syaratnya Anda di rumah saya ini, di pondok ini selama 40 hari. Nah, selama Anda di sini 40 hari itu, ya harus mengikuti caranya sini. Kalau ada sholat jamaah 5 waktu, kamu harus ikut. Kalau ada pengajian, kamu harus ikut. Siap? Kalau Anda siap, ini saya beri sarung, saya beri baju, saya beri kopiah." "Nggih Mbah, siap saya." Ya, dari perkataannya siap, kemudian pendek cerita, para bajingan tadi berarti ikut mondok para santri di pesantren, ikut jamaah selama 40 hari, ikut mengaji selama 40 hari. Pendek cerita, ketika sudah dihitung oleh Hadratus Syekh selama 40 hari, para bajingan tadi dipanggil. "Ini Anda sudah 40 hari. Saya izinkan pulang dan saya beri doa yang Anda minta dulu." Apa jawab para bajingan tadi? Jawabnya malah tidak, "Iya Mbah, enggak." Tapi jawabnya, "Saya sudah tidak mau itu Mbah. Saya kalau diizinkan akan menambah mondok di sini." Ini disebabkan sinar dan fadilahnya jamaah 40 hari yang dilakukan oleh para bajingan. Jadi yang asalnya bajingan tengik, kemudian ikut jamaah 40 hari menjadi orang yang sadar dan mau mondok di pesantren Tebu Ireng. Dan konon kabarnya malah para bajingan tersebut semuanya menjadi kiai dan pulang mendirikan musola dan masjid di daerahnya masing-masing. Ini para pemirsa, di antara manfaat daripada melakukan ibadah sholat jamaah 5 waktu dengan mendapatkan takbiratul ula imam, yaitu takbir pertamanya imam. Ini dapat diambil pelajaran bagi kita semua, bahwa kalau kita mengikuti jamaah jangan terlambat.
ikuti jamaah sejak awal, mendapatkan takbiratul ulanya imam. Para pemirsa yang budiman, terkait dengan fadilah atau amalan sunnah di bulan Ramadan ini, utamanya ini menjelang hari-hari yang sangat kita harapkan, yang sangat kita dambakan, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ini firman Allah. Maka di malam-malam yang ganjil nanti, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan 29. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah sunnah, yaitu sholat hajat atau sholat tasbih, dalam rangka bukan mencari Lailatul Qadar, tapi mengikuti sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, ibadah malam kebetulan turunnya Lailatul Qadar, itu ibadahnya kurang dari satu malam, itu fadilahnya melebihi ibadah 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Sekali lagi saya ingatkan pada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa, mari kita manfaatkan turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau kita nanti mendapatkan Lailatul Qadar, ini ada tanda yang lebih baik. Artinya amalan kita, perbuatan kita mendatang itu akan lebih baik daripada amalan kita sebelum mendapatkan Lailatul Qadar. Para pemirsa yang saya hormati, untuk itu mari kita laksanakan, mari kita ambil bagian pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Di akhir bulan Ramadan, para malaikat itu pada menangis. Para malaikat itu pada menangis karena malaikat tahu fadilah dan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita yang belum tahu, ya tidak menangis, tapi berpikir kok ora lebar-lebar ya Ramadan. Tapi yang tahu manfaat dan fadilah di bulan Ramadan tidak begitu bilangnya. Seperti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Malaikat itu pada menangis di akhir bulan Ramadan. Apa yang ditangiskan oleh malaikat? Malaikat menangis, nangisi bahwa umat Muhammad itu akan kehilangan fadilah yang ada di bulan Ramadan. Itu yang ditangiskan oleh para malaikat.
fadilah di bulan Ramadan itu coba kita buka. Orang tidur saja itu dibilang membaca tasbih. Orang mengaji dibilang diganjar jihad fisabilillah. Ibadah sunat 1 mendapatkan pahala wajib 1. Ibadah wajib 1 mendapatkan pahala 70 kali lipat. Ini yang ada hanya di bulan Ramadan saja. Maka dari itu kita jangan berpikir ora lek bodo-bodo ya, lek mangan enak, salin anyar-anyar. Jangan berpikir itu. Yang kita pikir di mana puasa kita ini bisa penuh 1 bulan. Puasa kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pikir. Jangan berpikir lek bodo-bodo. Pikirannya seperti itu. Maka ada pepatah, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Yang dibilang orang mendapat id kembali kepada suci lagi, itu bukanlah orang yang pakaiannya baru, kendaraannya baru, bodo-bodo sarungnya anyar, kopiahnya anyar, kelambine anyar, sae duitnya penuh, itu bukan itu. Akan tetapi oleh Allah mendapatkan id atau kembali kepada suci adalah liman ta'atuhu tazid, yaitu orang-orang yang taatnya kepada Allah bertambah baik. Ini yang kita harapkan, yang kita inginkan, supaya kita menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Para pemirsa yang saya hormati, untuk itu sekali lagi saya mengajak, mumpung masih di bulan Ramadan, mari kita ambil bagian mengikuti sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di 21 ke atas, Rasulullah selalu membangunkan keluarganya untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita ikuti, kita suri tauladani. Walaupun kita tahu di akhir-akhir Ramadan ini sudah banyak yang lesu karena energinya sudah mulai berkurang, fisiknya sudah mulai lemah. Tetapi itu jangan menjadi alasan. Mari kita ikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, utamanya untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pengajian bulan Ramadan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan para pemirsa yang budiman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidina wal awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik.
Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda ibadikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.